Bayangkan, Indonesia dilihat dari udara. Ribuan bahkan jutaan rumah beratap seng mengkilap. Panas menyengat di siang hari, berisik saat hujan turun deras, lalu tiba-tiba semuanya berubah. Atapnya seragam, rapi dari genteng tanah liat, lebih adem, lebih estetik, lebih Indonesia. Presiden Prabowo Subianto punya ide besar, gerakan nasional mengganti atap seng menjadi genteng. Namanya gentengisasi. Apa sebenarnya program ini? Bagaimana cara kerjanya? Dari mana dananya? Dan yang paling penting, apakah ini realistis? Program gentengisasi diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo saat Rekornas pemerintah pusat dan daerah di Sentul, Bogor pada 2 Februari 2026. Beliau menyampaikan keinginannya agar atap-atap rumah di Indonesia menggunakan genteng, bukan seng. Menurutnya, ini bukan hanya soal mengganti bahan bangunan, ini soal wajah bangsa, kenyamanan hidup rakyat, dan pergerakan ekonomi desa. Ide ini disebut sebagai gerakan nasional, bukan sekedar proyek pembangunan biasa. Namun, tentu saja, setiap kebijakan publik perlu dipahami secara utuh. Apa latar belakangnya, siapa yang terlibat, dan bagaimana implementasinya nanti. Sekarang, kita masuk ke pembahasan inti. Apa itu gentengisasi? Gentengisasi adalah rencana gerakan nasional untuk mengganti atap rumah berbahan seng menjadi genteng, terutama genteng berbahan tanah liat. Fokusnya bukan seluruh rumah di Indonesia, melainkan rumah-rumah yang masih menggunakan atap seng. Atap seng memang banyak digunakan karena murah dan praktis. Namun kekurangannya cukup jelas, panas saat siang hari, berisik ketika hujan, dan rentan berkarat. Dalam jangka panjang, kenyamanan penghuni bisa terganggu. Prabowo melihat ini sebagai persoalan kualitas hunian rakyat. Menurutnya, jika Indonesia ingin maju, maka standar dasar tempat tinggal juga harus membaik. Rumah bukan sekedar tempat berteduh, tapi ruang hidup yang layak. Genteng tanah liat dianggap lebih adem karena mampu meredam panas lebih baik dibanding seng. Selain itu, tampilannya dinilai lebih rapi dan seragam, memberi kesan lingkungan yang tertata. Program ini juga diposisikan sebagai gerakan nasional, artinya bukan sekedar proyek pusat yang datang lalu selesai, tetapi didorong menjadi partisipasi bersama. Singkatnya, gentengisasi adalah upaya mengganti atap seng menjadi genteng dengan tujuan peningkatan kualitas hunian sekaligus penguatan ekonomi lokal. Kenapa atap seng jadi sorotan? Kenapa seng yang disorot? Karena material ini mendominasi banyak rumah, terutama di wilayah pedesaan dan pinggiran kota. Seng memiliki sifat menghantar panas dengan cepat, ibarat wajan yang dipanaskan. Suhu ruangan di bawahnya ikut naik drastis saat matahari terik. Akibatnya, banyak rumah menjadi sangat panas di siang hari. Saat hujan deras, seng juga menimbulkan suara keras. Bagi sebagian orang mungkin biasa saja, tapi bagi anak kecil, lansia, atau orang sakit, ini bisa mengganggu kenyamanan. Selain itu, seng mudah mengalami korosi atau karat, terutama di daerah kelembapan tinggi atau dekat pesisir. Artinya perawatan dan penggantian bisa lebih sering dilakukan. Prabowo menilai kondisi ini tidak mencerminkan wajah negara yang ingin maju menuju visi Indonesia Emas 2045. Kualitas hunian dianggap bagian dari martabat bangsa. Karena itu, atap dipilih sebagai titik awal perubahan, bagian paling terlihat dari sebuah rumah, sekaligus simbol transformasi. Siapa yang produksi gentengnya? Salah satu bagian penting program ini adalah pelibatan koperasi desa atau kelurahan merah putih sebagai ujung tombak produksi. Rencananya, koperasi-koperasi tersebut akan dilengkapi pabrik genteng skala lokal. Artinya, produksi tidak dipusatkan di kota besar, melainkan tersebar di daerah. Bahan baku genteng berasal dari tanah liat yang relatif mudah ditemukan di banyak wilayah Indonesia.
Ini membuat biaya produksi lebih terjangkau dan tidak tergantung impor. Menariknya, pemerintah juga membuka kemungkinan percampuran bahan lain, termasuk limbah industri seperti abu batu bara, agar kentang lebih ringan dan kuat. Ini sekaligus menjadi solusi pemanfaatan limbah. Skema ini dirancang agar desa tidak hanya menjadi konsumen, tetapi produsen. Jadi, roda ekonomi berputar di tingkat lokal. Jika berjalan sesuai rencana, program ini bukan hanya soal atap rumah, guys, tapi juga tentang penciptaan aktivitas ekonomi baru di desa. Dari mana dananya? Pertanyaan paling krusial tentu soal anggaran. Menteri Keuangan menyebut program ini diperkirakan tidak akan menembus 1 triliun. Angka tersebut dianggap realistis karena sasaran program tidak mencakup seluruh rumah di Indonesia, melainkan hanya yang menggunakan atap seng. Penghitungannya masih bersifat kasar, namun pemerintah menyatakan anggaran tetap dalam batas terkendali. Sumber dananya tidak sepenuhnya bergantung pada APBN atau APBD. Pemerintah juga membuka peluang partisipasi masyarakat dan sektor swasta. Ada kemungkinan sebagian dana berasal dari ruang cadangan fiskal, termasuk opsi dari cadangan program makan bergizi gratis, meskipun belum dipastikan final. Artinya, skema pendanaan masih dirumuskan lebih detail oleh kementerian dan lembaga terkait. Potensi dampak ekonomi. Jika dijalankan konsisten, gentengisasi bisa menciptakan permintaan besar terhadap produk kentang lokal. Permintaan ini berarti peluang kerja baru, mulai dari penggalian bahan baku, produksi, distribusi, hingga pemasangan. Efeknya bisa seperti efek domino. Satu kebijakan memicu aktivitas ekonomi berlapis-lapis. Koperasi yang sebelumnya pasif bisa menjadi pusat produksi. Desa yang tadinya hanya pembeli bisa menjadi pemasok. Selain itu, pemanfaatan limbah industri sebagai campuran bahan juga membuka ruang inovasi material bangunan yang lebih ramah lingkungan. Namun, tentu saja dampak ini sangat bergantung pada implementasi dan pengawasan. Tantangan yang harus dijawab. Program sebesar ini pasti punya tantangan. Pertama, distribusi. Indonesia adalah negara kepulauan. Logistik, bahan baku, dan distribusi kentang perlu perencanaan matang. Kedua, standar kualitas. Jika produksi tersebar di banyak koperasi, kontrol mutu harus konsisten agar tidak terjadi perbedaan kualitas. Ketiga, penerimaan masyarakat. Tidak semua orang mungkin ingin mengganti atapnya, apalagi jika masih layak pakai. Keempat, keberlanjutan anggaran. Meskipun estimasinya di bawah 1 triliun, realisasi di lapangan bisa berbeda. Kelima, pengawasan agar program benar-benar menyentuh rumah yang membutuhkan, bukan sekedar formalitas. Semua ini menjadi ujian apakah gentengisasi akan menjadi transformasi nyata atau hanya wacana. Genteng mungkin terlihat sederhana, hanya kepingan tanah liat di atas kepala kita. Tapi dari situlah kenyamanan dimulai, dari situlah kualitas hidup dibangun. Program gentengisasi yang diumumkan Presiden Prabowo adalah gagasan untuk memperbaiki atap secara harfiah dan simbolis. Ia ingin rumah rakyat lebih nyaman, desa lebih produktif, dan lingkungan lebih rapi. Anggaran diklaim terkendali, skemanya berbasis koperasi. Tujuannya ekonomi kerakyatan. Apakah ini akan berhasil? Jawabannya tergantung pada eksekusi, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Yang jelas, program ini nyata disampaikan dalam forum resmi dengan rincian awal yang sudah dipaparkan pemerintah. Sekarang pertanyaannya untuk kita, kalau atap adalah awal perubahan, bagian mana dari Indonesia yang menurutmu perlu dibenahi berikutnya? Jika kita melihatnya lebih luas, gentengisasi bukan hanya kebijakan fisik, melainkan pendekatan simbolik terhadap pembangunan. Selama ini, banyak program negara berfokus pada infrastruktur besar, jalan tol, pelabuhan, bandara, bendungan. Gentengisasi justru menyentuh hal yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari rakyat. Atap rumah adalah bagian paling dasar dari rasa aman dan nyaman. Dengan memilih titik ini sebagai fokus, pemerintah ingin menunjukkan bahwa pembangunan tidak selalu harus monumental untuk terasa dampaknya.
Secara sosial, perubahan atap bisa memengaruhi kualitas hidup keluarga. Rumah yang lebih sejuk berpotensi mengurangi ketergantungan pada kipas atau pendingin ruangan, terutama di daerah panas. Itu berarti potensi penghemat listrik dalam jangka panjang. Anak-anak bisa belajar lebih nyaman di siang hari. Orang tua bisa beristirahat tanpa rasa gerah berlebihan. Dampak kecil dari satu rumah bisa berarti besar jika dikalikan jutaan hunian. Dari sisi tata ruang, keseragaman atap genteng juga dapat membentuk identitas visual kawasan. Banyak kota di dunia memiliki ciri khas arsitektur yang kuat karena konsistensi material dan desain. Jika diterapkan dengan pendekatan perencanaan yang matang, gentengisasi berpotensi menciptakan lingkungan pemukiman yang lebih tertata dan enak dipandang. Namun tentu saja ini tetap harus menghormati keberagaman budaya dan arsitektur lokal di tiap daerah. Dalam konteks koperasi, program ini bisa menjadi momentum revitalisasi gerakan ekonomi berbasis komunitas. Selama bertahun-tahun, koperasi sering dianggap kurang kompetitif dibanding sektor swasta besar. Jika koperasi besar diberi fasilitas produksi dan pendampingan manajemen yang baik, gentengisasi bisa menjadi contoh bagaimana ekonomi rakyat diberdayakan secara konkret, bukan hanya melalui slogan. Namun, implementasi teknis tidak bisa diremehkan, guys. Produksi genteng memerlukan standar pembakaran, komposisi bahan, dan proses pencetakan yang tepat agar kuat dan tahan lama. Jika kualitas tidak konsisten, risiko kerusakan atau kebocoran bisa muncul. Oleh karena itu, pelatihan teknis dan sistem sertifikasi mutu menjadi faktor kunci agar program ini tidak sekedar mengejar kuantitas. Perlu ada kejelasan mekanisme distribusi dan prioritas penerima. Rumah mana yang didahulukan, apakah berdasarkan tingkat kemiskinan, wilayah tertentu, atau kondisi bangunan. Transparansi dalam penentuan sasaran akan menentukan tingkat kepercayaan publik. Program yang baik bisa kehilangan legitimasi jika prosesnya dianggap tidak adil atau tidak jelas. Dari perspektif fiskal, meskipun estimasi anggaran tersebut di bawah 1 triliun, pengawasan realisasi tetap penting, guys. Biaya logistik, peralatan produksi, pelatihan tenaga kerja, dan distribusi bisa memengaruhi total pengeluaran. Pengelolaan anggaran dan disiplin akan menjadi indikator apakah program ini benar-benar efisien atau justru membebani keuangan negara. Menarik juga untuk melihat bagaimana sektor swasta akan merespon. Jika permintaan genteng meningkat, industri bahan bangunan bisa mengalami dinamika baru, bisa muncul kolaborasi antar koperasi dan perusahaan, atau bahkan inovasi produk genteng yang lebih ringan, kuat, dan lebih ramah lingkungan. Kompetisi sehat dapat mendorong peningkatan kualitas secara keseluruhan.